Baiklah, selamat sore untuk kita semua. Di sini saya Ronald bersama Billy, Brandon, sama Joseph. Nanti mereka akan gantian. Eh, di sini saya keduluan akan menjelaskan fitur yang saya tambah, yaitu fitur user profile dan change password. Di sini di halaman register terlebih dahulu, sekarang user bisa menambahkan nama lengkap dan juga email saat dia membuat akun. Tapi saya tidak perlu mencobanya di sini karena teman-teman saya sudah um, mencoba fiturnya terlebih dahulu. Karena kita akan login dulu ke akunnya David. Baik, kita langsung masuk ke halaman view profile. Nah, di halaman ini kita bisa lihat profile image kita, bisa lihat ya username, bisa lihat nama lengkap, email, nomor HP, dan juga alamat, dan juga biodata kita. Nah, kita juga bisa edit profile di sini. Misalkan saya mau ubah username-nya menjadi David123, nama lengkapnya Bana David Miron Manggil Sinambela, untuk emailnya 2481001, nomor teleponnya 081213 sampai 7890, untuk alamatnya Bekasi, Jawa Barat. Untuk bio singkatnya saya tambahkan aja, misalkan dari Korea Selatan, misalkan gitu. Saya mau ubah foto profil juga, saya copy link fotonya, kemudian saya simpan perubahan. Nah, oke. Jadi kenapa saat dia ubah username dia tidak ada error, misalkan error 500? Karena di sini saya menambahkan validasi di kodenya. Jika username berubah, kita harus update session di Spring Security-nya supaya nggak terjadi error, user nggak ditemukan saat kita redirect. Tuh, ini kodenya. Lanjut kita ke fitur ganti password. Di sini misalkan password lamanya itu kalau nggak salah David123, saya ubah menjadi David apa kabar ya, misalkan. Baik, David apa kabar? David apa kabar? Kita simpan password baru kita. Oh sorry, tidak cocok ternyata. Oh sorry, David apa kabar? Iya, kabar. David apa kabar? Oke, oke, password berhasil diubah. Jadi cara kerja dari password itu bisa diubah. Jadi kan pertama kita cek dulu apakah password yang dimasukkan oleh user itu apakah sama atau enggak dengan password yang ada di database. Nah, jadi password inputan itu akan di encode dulu terlebih dahulu, baru dia akan menyamakan dengan password yang di database itu. Kemudian selanjutnya kenapa kita bisa lihat ada biodata, ada nama lengkap, ada foto profil, ada email, nomor HP, alamat. Itu karena di model usernya itu kita tambahkan field dari full name sampai profile image URL. Kemudian di bagian profile controller juga di sini saya tambahkan set username sampai set profile image URL, dan juga sampai ke register requestnya juga. Sampai out controllernya juga. Jadi ya supaya data yang ditambahkan itu supaya juga bisa terupdate, bisa tersimpan dengan baik. Kemudian untuk di bagian change password request juga saya tambahkan filenya, saya tambahkan getter setternya juga di profile, di register requestnya juga, dan juga saya tambahkan halaman change password, edit profile, sama view profile juga ada saya update halaman registernya juga seperti yang saya sudah tunjukkan tadi. Saya tambahkan input untuk username, untuk full name, dan juga input untuk emailnya. Halo guys, halo sir. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan bagian atau fitur yang saya kerjakan, yaitu fitur kategori entity dan CRUD. Nah, kita masuk ke halaman websitenya. Di sini saya buat ada fitur kategori yang dimana nanti
Fitur kategori ini akan menampilkan list kategori-kategori yang dibuat oleh user, dan setiap user itu memiliki kategori, dan ketika user membuat kategori, user lain tidak akan bisa mengelola atau melihat kategori yang dibuat user pertama. Nah, untuk proses pengerjaan saya, pertama saya mengubah atau mengerefactor kategori file kategori menjadi entity agar di database dibuat sebuah tabel, yaitu tabel kategori, yang dimana nanti tabel kategori ini akan berelasi dengan tabel user atau user ID, karena seperti tadi saya katakan setiap user itu memiliki kategori dan setiap kategori itu dipunyai oleh user. Jadi tabel kategori itu terhubung dengan tabel user, yaitu dengan user ID. Jadi di dalam kategori itu ada foreign key-nya, yaitu user ID. Dan berikutnya itu saya ada buat kategori saya ada buat kategori repository, kategori service, sama kategori controller. Nah, di kategori service ini, di kategori repository ini dia berisi kode untuk akses data ke database, dan untuk kategori service itu dia berisi logika bisnis dari websitenya. Dan untuk kategori controller itu dia berisi tentang aktivitas atau kode yang interaksi user, atau user bisa melakukan apa saja. Nah, untuk tampilan websitenya bisa kita lihat di sini ya. Ini ada saya buat navigasi kategori yang berisi list kategori yang telah dibuat oleh user, dan di sini itu kategori logikanya produk itu tidak akan bisa dibuat jika tidak ada kategori. Contohnya saya akan masuk ke akun saya, logout dulu, masuk sebagai username Batara dengan password. Nah, bisa kita lihat di sini di user ini tidak ada produk dan tidak ada kategori. Nah, dan di sini ada pilihan untuk menambahkan kategori. User bisa menambahkan kategori. Jika user tidak memiliki kategori, maka produk tidak bisa ditambahkan. Kita bisa mensimulasikan. Contohnya kita tambah produk, kita masukkan nama produk, ya contohnya ini nasi mie ayam geprek. Kita klik pilih kategori, maka tidak ada ditampilkan pilihan kategori, sehingga ketika kita menyimpan produk akan muncul notifikasi untuk memilih kategori, jenis kategori dari produknya. Jadi sebelum itu kita harus membuat sebuah kategori pada suatu user, yaitu satu ini. Contohnya ini kita tambahkan kategori makanan, deskripsi segala jenis makanan. Kita simpan. Nah, ini dia, kita sudah buat kategori dan kita masuk ke produk. Dan kita bisa menambahkan produk, yaitu contoh nasi mie ayam geprek, kategori, maka akan muncul kategori yang telah kita buat tadi. Harga kasih aja 18.000, stok 1, enak, produk aktif, simpan. Maka kategori kita akan ditampilkan. Nah, ini dia, maka kita akan bisa membuat kategori. Nah, di kode ini juga ada untuk mana dia, di kategori controller, kita bisa dilihat di sini ada post mapping delete. Jadi di sini logikanya, ketika kategori digunakan oleh suatu produk, maka kita tidak akan bisa menghapus kategori tersebut. Kita bisa lihat contohnya di sini ada, kita sudah membuat produk nasi mie ayam geprek, dan dia itu masuk ke dalam kategori makanan. Dan kita akan mencoba menghapus kategori kita,
Kita coba hapus, klik OK. Nah, maka akan muncul kategori tidak bisa dihapus karena masih digunakan oleh produk. Tetapi ketika produk kita dihapus, dan kita lihat ke dalam kategori, sekarang kategori kita tidak digunakan oleh produk, maka ketika kita hapus kategori kita, maka kategorinya bisa dihapus karena telah tidak digunakan oleh produk. Dua fitur yang saya tambahkan di sini yaitu adalah pagination dan pagination dan search and filter. Nah, username password ke apa? Sorry. Oh, sorry. Sabar, Sir. Sorry ya, ada perubahan username sama password tadi. Aman, kita Oke, sudah. Oke. Silakan lanjut tadi. Oke, jadi pagination dan search and filter ini ya sebenarnya sangat simple, sangat sederhana. Itu adalah seperti yang waktu itu pernah bilang bahwa itu adalah hanya logika limit offset saja dari query SQL-nya. Ya seperti bisa dilihat ini di sini ada pagination-nya dan di sini ada search produknya. Ya kalau kita contohnya kita cari di sini misalnya ada Adidas Samba atau Adidas saja deh, Adidas. Ya, dia akan muncul di sini Adidas Samba. Ya, terus kalau kita misalnya mau cari per kategori, contohnya kita ke pakaian, kalau kita search, ya, dia akan muncul kategori pakaian. Lalu kalau misalnya kita balik lagi, di sini kan ada 2 halaman. Ya, kalau kita pencet next, dia akan menunjukkan produk-produk selanjutnya. Oke, begitu juga dengan di halaman kategoris. Ya, dia ada search dan juga ada pagination di bawah sini. Untuk kodenya sendiri ya yang saya tambahkan itu adalah ada di kategori repository product rep ya, ada metode ini find by user and name containing ignore case ya. Ini adalah query SQL. Lalu product repository di sini ada 2, find by owner and name, dan juga find by owner and name containing ada kategori ID karena ini untuk mencari kategorinya, untuk memfilter kategorinya. Ya, lalu ada lagi di product service ya. Kita menggunakan yang namanya import dari pageable ya, page dan pageable ya untuk digunakan sebagai method. Ditambahkan method di sini ya, find products. Ya kalau misalnya keywordnya belum ada, dia defaultnya ke kosong dan menampilkan semua. Sedangkan kalau kategori nggak ada, ini dia menambahkan method di sini. Dan juga ada secara default dia akan mencari owner dan nama untuk mencari produk tersebut. Cara kerjanya sama di kategori service juga begitu. Ada method find categories, tapi bedanya di sini dia nggak ada kategori ID lagi karena kita kan udah nggak memfilter dari kategori lagi karena ini halaman kategori. Lalu terakhir ada di product controller dan kategori controller. Untuk di product controller kita menambahkan parameter-parameter ekstra. Ya di sini ada 1, 2, 3, 4 parameter yang ditambahkan. Ada keyword, kategori ID, page, dan size. Jadi keyword dan kategori ID ini untuk search dan filter, sedangkan page dan size ini untuk pagination-nya. Nah, di logika limit offset yang digunakan di sini menggunakan pageable, page yaitu page request.off. Ya, di sini dispesifikasi page sama size-nya. Ya, contohnya ada limit 5, offset 5 karena kita value-nya kita taruh di sini, ada 0 dan ada 10. Dan lalu kita bind ke atribut-atributnya, ada product page, products, dan sebagainya di sini. Ini untuk filter, di bawah sini untuk filter. Lalu untuk kategori controller juga kita tambahkan juga 3 parameter ekstra di sini karena nggak ada kategori ID lagi karena ini halaman kategori. Sama kayak di product controller, ada page request.off, ini logika limit offset ya, query SQL. Dan terakhir kita menambahkan di HTML-nya. Ya, HTML di product list ya.
ada di sini pagination-nya, kode pagination-nya ya. Ada dia previews-nya, ada kondisinya, current page harus lebih dari 0, dan page numbers-nya ada logikanya juga, dan next juga ada logikanya. Ya, dimana dia pakai ini URL menggunakan time live. Lalu untuk penomoran di tabelnya ada sedikit update, ya, yaitu menggunakan ini product page.number dikali product page.size ditambah interstate.index plus 1. Mengapa ini diganti dan bukan menggunakan yang lama adalah karena kalau kita menggunakan yang lama, loopingnya akan dia mengulang ke 0, dan ketika kita misalnya pindah halaman, ya contohnya di sini kita klik next, itu nomornya akan kembali lagi ke 1, ya. Jadi kita tidak mau seperti itu, dan kita akhirnya diakalin pakai logika matematika ini. Ya, sama juga halnya di kategori list.html. Ya, seperti yang dilihat di sini, table ya. Ini juga penomorannya diganti, dan pagination-nya copy paste dari produk, hanya ganti nama-nama variabelnya saja. Dan sekian untuk 2 fitur pagination dan search dan filter ini. Baik, shalom sir, selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu kita semua. Pada saat hari ini saya menambahkan fitur Tailwind CSS dan dashboard. Ya, kita langsung aja ke dashboard. Mulai Koifiunai. Oke. Di dashboard ini ditampilkan ada total produk. Total produk itu berasal dari produk, jumlah dari keseluruhan produk. Lalu ada nilai inventory, juga total dari sum dari keseluruhan harganya, harga dari semua produk. Lalu ada produk aktif, yaitu yang stoknya masih cukup dan ada yang tidak aktif. Lalu ada jumlah produk per kategori juga dipanggil lagi di sini. Lalu di sini ada low stock. Low stock ini jika jumlah produk tidak mencukupi. Contohnya kayak Rika sering, ini stoknya cuma 1, makanya tidak mencukupi. Nah, kita log out dulu. Oke. Oke. Jika kita lihat di sini, saya memiliki 2 produk yang low stock. Jadi dia akan muncul di sini. Sekarang kita akan coba edit produk agar kita tambahkan stoknya agar dia tidak berada di low stock. Edit. Tambah jadi 1000. Produk aktif, simpan produk. Oke, kita kembali ke dashboard. Ya. Di sini keterangannya semua stok dalam kondisi aman. Jadi stok yang kita tambahkan tadi tidak lagi berada dalam bagian low stock. Lalu kita lihat ke kodenya. Sebelum saya menambahkan fitur ini, kalau kita login dia akan menampilkan halaman home di produk. Karena dari itu saya menggantikan di kode ini di bagian send redirect dari produk ke dashboard. Ada juga security config, ada product controller, dan lain-lain. Ya, sekarang kita akan bahas ke bagian CSS ya. Saya mengganti semua bagian HTML di kode menjadi CSS, lalu menghapus CSS murni yang bagian navbar, sehingga navbar dan semua bagiannya sudah menggunakan Tailwind CSS. Lalu juga saya sudah mengganti ke responsif. Lalu kita coba. Ya, di sini sudah responsif. Coba halaman produk. Responsif, dan jika dia ke tampilan handphone, dia akan memunculkan button ini button menu. Kalau kita tekan, dia bisa menampilkan navbar kembali. Di kategori juga sudah responsif. Ya, button menu.
Oh, yang terakhir di bagian dashboard tadi kita lihat bagaimana jika user tidak punya produk. Oke, kita logout lagi. Batara 123. Ya, dia akan menampilkan seperti ini di bagian dashboard. Kalau seperti Anda belum punya produk, belum memiliki produk, lalu ada button ajakan tambah produk sekarang. Jika kita tekan, dia akan ke tambah produk baru. Ya, seperti itu saja. Sekian dari kelompok kita, kelompok RJ45. Ronald Joseph 45 karena absen Billy dan Brandon. Terima kasih, Tuhan berkati.